Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih yang kalian ketahui tentang persamaan? Nah, persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam simbol yang menyatakan bahwa dua hal tersebut adalah persis sama. Dalam matematika, simbol persamaan itu disimbolkan dengan tanda apa? Sama dengan. Nah, jadi diingat ya, persamaan itu simbolnya apa? Sama dengan. Nah, berikutnya adalah linear. Apa sih linear itu? Linear dalam matematika itu dapat diartikan berupa garis lurus. Mengapa dia dapat berupa menjadi sebuah garis lurus? Karena variabel itu bagaimana? Pangkat tertinggi adalah 1. Nah, berikutnya adalah satu variabel. Nah, variabel di sini nanti biasanya kita simbolkan dengan X, Y, Z, A, B. Kalau dikatakan satu variabel berarti kita hanya nanti salah satu aja, bisa X aja atau Z atau B, seperti itu. Nah, next ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konsep dan sifat nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak linear satu variabel yang berbentuk fx sama dengan c. Jadi nanti kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel yang berbentuk mutlak fx plus sama dengan c. C di sini apa? C di sini adalah konstanta. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel yang berbentuk mutlak fx itu sama dengan gx, dimana gx-nya harus apa? Sama dengan 0. Nanti kita cari tahu mengapa gx-nya kok harus lebih dari sama dengan 0. Mengapa? Nah, yang berikutnya adalah persamaan nilai mutlak linear satu variabel yang berbentuk mutlak fx itu sama dengan mutlak gx. Nah, next. Nah, di sini ada ilustrasi ya. Nah, ada Gatot Kaca dan temannya sedang bermain lompat-lompatan di Kalahari Desert. Desert. Oh, gurun Kalahari maksudnya. Ya. Dari posisi diam, si Gatot Kaca ini melompat ke depan 2 langkah. Kemudian melompat 3 langkah ke belakang. Nah, karena takut dikejar sama Gusion, Gatot Kaca melompat ke belakang lagi sejauh 2 langkah. Sekarang pertanyaan adalah, tentukan berapa langkah posisi akhir Gatot Kaca dari posisi awalnya. Nah, berarti ilustrasinya kan di sini ada Gatot nih. Gatot melompat 2 langkah ke depan. Kemudian si Gatot kemudian lompat lagi ke belakang ya. Kalau nggak salah dia lompat lagi ke belakang 1, 2, 3. Kemudian dia lompat lagi ke belakang 2. Set. Dia lompat lagi ke belakang 2 langkah. 1, 2. Kira-kira gitu ilustrasinya ya. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini kita lihat Gatot dia melompat 2 langkah ke depan. Set. Nah, berarti tadi Gatotnya ibaratnya Gatot berada di mana? Gatot posisi mula-mula dia berada di 0 ya. Gatot melompat 2 langkah ke depan. 1, 2. Nah, sekarang posisi Gatot berada di angka berapa? Berada di angka 2. Nah, setelah itu apa tadi? Gatot melompat lagi ke belakang, malah mundur dia. 1, 2, 3. Oke. Nice. Berarti Gatot tadi setelah berada di angka 2,
Gatot lompat 3 langkah ke belakang. Lompat 1, 2, 3. Sekarang Gatot berada di mana? Di negatif 1. Setelah itu Gatot melompat lagi kemana? Mundur lagi 2 langkah. 1, 2. Nah, sekarang posisinya Gatot berada di negatif 3. Ini berarti posisi terakhirnya Gatot ya. Oke, posisi terakhirnya Gatot. Kita beri warna yang berbeda. Beri warna merah. Oke. Di sini ya Gatot ya. Gatot berada di sini. Di negatif 3. Nah, tadi pertanyaannya apa? Pertanyaan adalah posisi awal Gatot dan posisi akhir Gatot. Berapa jaraknya? Kan gitu kan. Nah, tadi Gatot pertama mula-mula dia berada di 0. Nah, berarti 0 ya. Kemudian dia lompat ke depan kan. Nanti ditambah 2. Ya. Sudah mundur kan. Nanti dia dikurangi 3. Kemudian dia dikurangi 2 lagi. Oke. Jadi sekarang ini berapa? 2 dikurang 3 berapa? Negatif 1 dikurang 2 negatif 3. Berarti negatif 3. Tapi ingat, apakah jarak itu dapat berupa bilangan negatif jarak? Nah, ingat, jarak itu tidak pernah bernilai negatif. Jarak rumah ke sekolah 3 kilo. Tidak mungkin kan kita menuliskan jarak rumahnya negatif 3 kilo kan, tidak. Berarti jarak harus selalu positif. Jadi jarak itu harus positif. Nah, seperti itu. Nah, jarak Gatot dari posisi awal ke posisinya dia sekarang adalah berapa? Kita cek ya. 1, 2, 3. Jadi jarak Gatot sama dengan berapa? 3 ya. Seperti itu. Nah, konsep nilai mutlak. Nah, di situ tadi ya. Jadi seperti yang ilustrasi telah kita sampaikan, bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut dengan titik 0. Nah, jarak bilangan tersebut dengan titik 0. Tadi kalau Gatot dari posisi awal ke dia kan 3 nih. Nah, sekarang kalau di sini kan pada gambar di sini adalah bahwa nilai dari mutlak 5 adalah jarak titik 5 dari angka 0, yaitu 5. Dan negatif 5 adalah jarak titik negatif 5 ke 0. Jaraknya juga sama, berapa? 5. Jaraknya sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa mutlak dari negatif 5 adalah 5. Mutlak dari 5 adalah 5. Ya, definisi nilai mutlak. Jika X anggota bilangan real, maka nilai mutlak ditulis dengan tanda mutlak X dan didefinisikan sebagai berikut. Nah, mutlak X, nah dia akan menjadi X jika X-nya lebih dari sama dengan 0, dan X mutlak X akan menjadi negatif X jika X-nya kurang dari 0. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini, ketika kita punya mutlak dari 2, nah dia akan sama dengan 2 mutlak 2, berarti kan 2 kan lebih dari sama dengan 0 ya. Karena lebih dari sama dengan 0, maka 2 ini ya
X kan mutlak X tadi X sendiri. Berarti kalau mutlak dari 2 ya berarti dia berapa? Ya 2 itu sendiri. Selanjutnya kalau kita punya mutlak min 5, nah dia akan sama dengan berapa? Di sini kita tahu bahwa min 5 itu adalah kurang dari 0, sehingga nilai mutlak min 5 adalah negatif min 5. Berapa? Sama dengan 5. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian bagaimana dengan bentuk AX plus B? Nah, bentuk AX plus B bagaimana ya? Oke, seperti ini ya. Dengan definisi berarti kita dapat tuliskan sebagai berikut. Nah, nilai mutlak AX plus B dia akan menjadi AX plus B jika AX plus B nya lebih dari sama dengan 0. Dan kita tuliskan min AX plus B jika AX plus B nya kurang dari 0. Ini kan seperti tadi, seperti definisi yang awal tadi. Di definisi yang awal tadi bahwa kan seperti ini, nilai mutlak X ya enggak, dia akan jadi X jika apa? X nya lebih dari sama dengan 0, dan dia min X jika X nya kurang dari 0. Lihat di sini. Berarti AX plus B ini kan bisa kita umpamakan X. Nah, berarti kan di sini kan tetap X. Berarti di sini tetap AX plus B. Kemudian di sini jika X lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini jika AX plus B-nya lebih dari sama dengan 0. Dan di sini negatif X. Berarti di sini negatif AX plus B. Jika apa? Jika AX plus B-nya kurang dari 0. Nah, sudah paham kan? Nah, untuk menguji pemahaman kalian, di sini Bapak telah sediakan tugas 1 berupa ini. Ubahlah bentuk nilai mutlak berikut menurut definisi nilai mutlak. Nah, di sini Bapak siapkan